Kesehatan reproduksi paling tepat dipahami sebagai perjalanan sepanjang siklus hidup. Apa yang terjadi sejak awal kehidupan dapat memengaruhi fase berikutnya, sehingga pencegahan dini dan layanan yang tepat sangat menentukan. Dalam pendekatan siklus hidup, kesehatan reproduksi dilihat mulai dari konsepsi, lalu bayi dan anak, remaja, usia subur, hingga usia lanjut. Setiap fase memiliki kebutuhan, risiko, dan layanan kesehatan yang berbeda. Namun semuanya terhubung dalam satu kesinambungan. Karena itu, intervensi yang baik di satu tahap tidak hanya membantu saat itu saja, tetapi juga membentuk kesehatan pada tahap berikutnya. Misalnya, gizi ibu sebelum dan selama kehamilan berpengaruh pada pertumbuhan awal anak. Lalu kesehatan masa anak ikut memengaruhi kesiapan memasuki pubertas. Dengan cara pandang ini, kita bisa melihat kesehatan reproduksi sebagai upaya berkelanjutan dari awal kehidupan sampai usia lanjut. Fase konsepsi dimulai ketika sel sperma bertemu dengan sel telur, yang umumnya terjadi di tuba falopi. Dari pertemuan itu terbentuk awal kehidupan baru yang kemudian berkembang bertahap menjadi embrio dan janin. Sejak masa sangat awal, pertumbuhan janin berlangsung cepat dan dipengaruhi oleh kondisi biologis ibu, asupan gizi, serta lingkungan kesehatannya. Perkembangan ini terus berjalan sampai janin cukup matang untuk dilahirkan, sehingga pemantauan kehamilan menjadi sangat penting. Pada fase ini, janin perlu dipandang sebagai bagian dari proses kehidupan yang harus mendapat perhatian setara melalui layanan kesehatan yang menyeluruh. Karena itu, fokus utamanya adalah pencegahan, antisipasi masalah sedini mungkin, pemeriksaan rutin, dan dukungan kesehatan ibu menjadi dasar kesehatan reproduksi pada tahap berikutnya. Fase bayi dan anak adalah masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat, baik pada tubuh maupun kemampuan dasar sehari-hari. Pada masa ini, kesehatan yang baik sangat penting agar perkembangan motorik kasar seperti duduk, berdiri, dan berjalan dapat berlangsung optimal. Hal yang sama berlaku untuk motorik halus, seperti menggenggam, menyusun, dan mengoordinasikan gerakan kecil yang mendukung belajar. Dari sisi reproduksi, kadar hormon estrogen dan gonadotropin pada fase ini masih rendah. Karena itu, organ genital belum berkembang secara bermakna. Artinya, fokus utama belum pada fungsi reproduksi, melainkan pada fondasi kesehatan umum yang akan memengaruhi perkembangan berikutnya. Lingkungan tempat anak tumbuh, pola asuh, kebersihan, keamanan, dan stimulasi sehari-hari ikut membentuk kualitas kesehatannya. Jadi, pada fase ini, keluarga dan lingkungan sekitar memegang peran besar dalam menyiapkan anak memasuki tahap perkembangan selanjutnya. Pada fase bayi, ASI eksklusif menjadi fondasi penting karena mendukung gizi, imunitas, dan kedekatan emosional antara ibu dan anak. Setelah itu, perhatian berlanjut pada pemantauan tumbuh kembang dan pemenuhan gizi seimbang agar anak berkembang sesuai usianya. Imunisasi juga sangat penting untuk mencegah penyakit yang dapat mengganggu kesehatan jangka panjang. Bila anak sakit, penanganan yang terpadu pada layanan dasar membantu masalah dikenali dan ditangani lebih cepat. Selain layanan kesehatan, anak laki-laki dan perempuan perlu memperoleh pendidikan, perhatian, dan kesempatan yang sama sejak dini. Kesetaraan ini penting karena kesehatan reproduksi tidak hanya dibentuk oleh tubuh, tetapi juga oleh kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan berkembang secara adil. Masa remaja adalah periode transisi dari anak menuju dewasa, ketika perubahan fisik, emosi, dan sosial mulai terlihat jelas. Perubahan ini berkaitan dengan pubertas, yaitu proses biologis yang menandai kesiapan tubuh menuju kematangan reproduksi. Pada anak perempuan, salah satu tanda awal yang sering dibahas adalah telarche atau mulai berkembangnya payudara. Lalu ada pubarche, yaitu mulai tumbuhnya rambut pada area tertentu sebagai bagian dari perubahan pubertas.
Pada periode ini juga terjadi percepatan tinggi badan yang sering membuat remaja tampak berubah cepat dalam waktu singkat. Menarche atau haid pertama menjadi penanda penting pada remaja perempuan bahwa fungsi reproduksi mulai aktif. Semua perubahan ini tidak terjadi sekaligus. Pubertas adalah proses bertahap yang perlu dipahami sebagai bagian normal dari perkembangan remaja. Pubertas tidak berlangsung sama pada setiap remaja. Waktu dan pengalamannya dapat dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Status gizi, misalnya, berperan besar karena tubuh membutuhkan kecukupan energi dan zat gizi untuk mendukung pertumbuhan serta perubahan hormonal. Pendidikan juga memengaruhi cara remaja memahami tubuhnya, mengenali perubahan yang normal, dan mencari bantuan saat diperlukan. Lingkungan tempat tinggal, termasuk dukungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya, ikut membentuk pengalaman remaja selama pubertas. Aktivitas atau pekerjaan sehari-hari juga bisa berpengaruh karena beban fisik, stres, dan pola hidup dapat memengaruhi kesehatan secara umum. Selain itu, remaja perlu memahami seks dan seksualitas secara benar, termasuk perubahan tubuh, batasan diri, dan relasi yang sehat. Pemahaman tentang identitas seksual dan hubungan interpersonal yang sehat membantu remaja berkembang dengan lebih aman, percaya diri, dan bertanggung jawab. Pada masa remaja, gizi seimbang tetap menjadi dasar karena tubuh sedang tumbuh cepat dan mengalami perubahan hormonal yang besar. Remaja juga membutuhkan informasi kesehatan reproduksi yang benar, jelas, dan sesuai usia agar tidak bergantung pada sumber yang keliru. Pencegahan kekerasan seksual sangat penting, termasuk pemahaman tentang persetujuan, batas aman, dan cara mencari pertolongan. Pencegahan ketergantungan nafsa juga menjadi bagian penting karena penggunaan zat dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan pengambilan keputusan. Perkawinan pada usia yang wajar perlu didorong agar remaja memiliki waktu cukup untuk tumbuh, belajar, dan matang secara psikologis. Pendidikan dan keterampilan hidup membantu remaja membangun pilihan yang sehat dalam hubungan maupun masa depannya. Harga diri yang baik membuat remaja lebih mampu berkata tidak pada tekanan yang berbahaya dan lebih yakin menjaga dirinya. Pada akhirnya, ketahanan terhadap berbagai ancaman dibangun dari kombinasi pengetahuan, dukungan sosial, dan kesempatan berkembang yang sehat. Fase dewasa atau usia subur adalah masa ketika seseorang berada dalam periode reproduktif dan memiliki potensi untuk hamil. Pada perempuan, kelompok wanita usia subur umumnya berada pada rentang usia 15 sampai 49 tahun. Masa ini dimulai sejak menarche, yaitu haid pertama, dan berakhir saat memasuki menopause. Namun usia saja tidak cukup untuk menjelaskan fase ini. Yang juga penting adalah kematangan organ reproduksi dan fungsi biologisnya. Respons seksual dan kesehatan hubungan ikut memengaruhi pengalaman reproduksi pada masa dewasa. Kedewasaan psikologis juga berperan besar, karena keputusan tentang kehamilan, pengasuhan, dan perencanaan keluarga membutuhkan kesiapan mental. Jadi fase usia subur bukan hanya soal kemampuan biologis, tetapi juga soal kesiapan individu menjalani peran reproduktif secara sehat dan bertanggung jawab. Pada masa usia subur, prioritas pertama adalah memastikan kehamilan dan persalinan berlangsung aman bagi ibu maupun bayi. Upaya ini terkait langsung dengan pencegahan kecacatan serta penurunan kematian ibu dan bayi melalui pelayanan yang tepat waktu. Pengaturan jarak dan jumlah kehamilan juga penting, dan kontrasepsi membantu keluarga merencanakan reproduksi secara lebih sehat. Pada saat yang sama, pencegahan infeksi menular seksual termasuk HIV dan AIDS tetap menjadi bagian utama dari layanan kesehatan reproduksi. Layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas dibutuhkan agar konseling, pemeriksaan, pengobatan, dan rujukan dapat berjalan baik.
Masalah terkait aborsi perlu dicegah dan ditangani dengan pendekatan kesehatan yang aman, manusiawi, dan bertanggung jawab. Deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim sangat penting karena peluang penanganan lebih baik jika ditemukan lebih awal. Selain itu, pencegahan dan manajemen infertilitas perlu diperhatikan agar pasangan mendapatkan dukungan medis dan psikologis yang sesuai. Pada usia lanjut, fungsi reproduksi mengalami penurunan seiring berkurangnya produksi sel telur dan hormon estrogen. Perubahan hormonal ini dapat memunculkan berbagai dampak fisik, seperti perubahan siklus, rasa tidak nyaman, atau keluhan tubuh tertentu. Selain fisik, dampaknya juga bisa terasa secara psikologis, misalnya pada suasana hati, rasa percaya diri, atau kenyamanan dalam menjalani perubahan tubuh. Karena itu, kesehatan mental menjadi bagian penting dalam memahami kesehatan reproduksi pada usia lanjut. Lingkungan sosial juga berperan. Dukungan keluarga dan komunitas dapat membantu seseorang beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Pola makan yang baik dan aktivitas fisik teratur ikut menentukan kualitas kesehatan pada tahap ini. Jadi pada fase usia lanjut, kesehatan reproduksi perlu dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari perubahan hormon, tetapi juga dari kesejahteraan hidup secara umum. Pada usia lanjut, perhatian utama sering tertuju pada menopause sebagai perubahan alamiah yang perlu dipahami dan dikelola dengan baik. Pendekatannya bukan sekadar mengatasi keluhan, tetapi juga membantu perempuan tetap nyaman, aktif, dan memahami perubahan tubuhnya. Selain itu, penyakit degeneratif seperti gangguan tulang, metabolik, dan kardiovaskular perlu mendapat perhatian karena sering meningkat pada fase ini. Pemeriksaan kesehatan berkala membantu masalah ditemukan lebih cepat sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar. Deteksi dini kanker rahim juga penting sebagai bagian dari upaya pencegahan dan perlindungan kesehatan perempuan pada usia lanjut. Dengan dukungan layanan yang tepat, fase usia lanjut tetap dapat dijalani dengan sehat, bermartabat, dan berkualitas. Kalau kita melihat kesehatan reproduksi dengan pendekatan siklus hidup, kita jadi paham bahwa setiap fase saling memengaruhi dan membutuhkan perhatian yang berbeda. Mulai dari konsepsi, masa anak, remaja, usia subur, sampai usia lanjut, fokus pencegahan dan layanan harus disesuaikan dengan karakteristik tiap tahap. Dengan begitu, masalah dapat dikenali lebih awal, dicegah lebih cepat, dan ditangani dengan lebih tepat. Pendekatan inilah yang membantu menjaga kesinambungan kesehatan reproduksi sepanjang hidup. Terima kasih sudah menyimak. Semoga rangkuman ini membantu Anda melihat kesehatan reproduksi secara lebih utuh dan preventif.